welcome di Halo Cijes. Hi everyone, welcome back to my channel. Yes, akhirnya hari ini kita akan ngebahas soal persiapan pernikahan aku di yang part 3. Hari ini sesuai dengan janji aku akan spill semua vendor-vendor yang terlibat dalam proses persiapan pernikahan aku dari awal sampai dengan hari H. Dan aku serta juga Brandy ingin ngucapin terima kasih banyak buat semua vendor-vendor yang terlibat dalam proses persiapan pernikahan kita dari awal sampai dengan akhir. Tentunya acara pernikahan aku berdua itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan lancar tanpa bantuan dan kebaikan hati dari teman-teman vendor semuanya. Oke, untuk vendor yang paling pertama, ini aku akan spill mengenai vendor yang membantu aku serta Brandy untuk customize atau personalize jewelry cincin pertunangan aku serta perhiasan emas yang dijadikan sebagai seserahan di acara sangjit aku. Nama vendornya adalah Dikara Diamond. Yeay. Ini nanti aku akan tulis semua nama-nama vendornya di layar ini dan juga kalian bisa cek dari description box juga, nanti aku akan tag link Instagramnya supaya kalian bisa langsung lihat portofolionya mereka. Nah, jadi untuk Dikara Diamond ini memang kita itu bikin personalized jewelry untuk cincin pertunangan yang ada di tangan aku ini. Nanti aku akan kasih lihat juga foto detailnya di sebelah sini. Nah, cuma kalau untuk acara sangjit aku, memang untuk personalized perhiasannya aku hanya menjadikan anting dan juga kalung sebagai seserahan sangjit. Nah, untuk detail perhiasan sangjitnya seperti apa, aku akan kasih lihat juga gambarnya di sebelah sini. Jadi untuk cincin pertunangan aku serta juga perhiasan sangjit aku itu semuanya customized di Dikara Diamond. So, kalau misalnya kalian pengen personalized jewelry, kalian juga bisa banget langsung kunjungin ke Instagram Dikara Diamond. Oke, next untuk spill vendornya yang terlibat dalam proses prewedding, ini aku nggak akan spill di sini ya guys, karena sebenarnya basically aku udah spill di pembahasan aku mengenai prewedding. Kalian bisa langsung lihat di link description box untuk video detailnya, karena di situ aku spill semuanya secara detail ke kalian untuk nama-nama vendornya apa-apa aja dan juga hasilnya seperti apa. Maka dari itu kita akan langsung lanjut nge-spill vendor-vendor apa aja yang terlibat dalam hari H pernikahan aku. Yang paling pertama dan yang paling penting ini adalah wedding organizer aku. Aku juga udah mention beberapa kali di video-video yang sebelumnya, yaitu untuk wedding organizer aku pakai Cash Wedding Organizer, dimana ownernya itu adalah Cisanti dan Ko Erik. Ini mereka adalah sepasang suami istri yang sangat baik hati sekali sama aku dan Brandy. Aku tuh bener-bener merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan mereka dan bekerja sama dengan mereka. Mereka tuh bener-bener mendampingi aku guys dari awal sampai dengan hari H. Padahal sebenarnya seharusnya untuk wedding organizer sendiri bukan suatu kewajiban mereka untuk sebenarnya terlibat sama kita dari jauh-jauh hari, karena basically untuk wedding organizer dan wedding planner itu memiliki tugas yang berbeda. Kalau seandainya wedding planner itu memang mereka wajib harus nemenin kita dari awal sampai dengan hari H. Tapi kalau untuk wedding organizer, basically biasanya mereka itu hanya menemani kita di saat sekitar H-2 bulan atau bahkan pada saat hari H. Tapi kalau dengan Cash Wedding Organizer ini wajib banget, jadi salah satu rekomendasi buat kalian yang mungkin kalian ingin menikah di daerah Jakarta. Ini tuh mereka bener-bener akan ngedampingin kalian dari awal sampai dengan hari H guys, tanpa ada tambahan biaya sepeser pun. Jadi murni ini semua tuh kebaikan dari Cash Wedding Organizer. So, jadi kalian yang ingin menikah di daerah Jakarta atau di daerah Bali, karena mereka juga lagi ekspansi nih guys di daerah Bali, kalian bisa langsung lihat ke Instagramnya Cash Wedding Organizer, karena salah satu keunggulan dari Cash Wedding Organizer itu adalah mereka menyediakan berbagai all-in-one package. Jadi mereka nggak cuma nyediain jasa wedding organizer, tapi mereka juga nyediain beberapa pilihan paket yang itu sudah include dengan venue, dengan entertainment, dekorasi, fotografer dan videografer, dan juga untuk wedding organizer-nya sendiri. Aku dan Brandy itu ngambil all-in package dengan Cash Wedding Organizer yang sudah include dengan biaya venue, F&B-nya, entertainment, dekorasi,
foto dan videografi serta wedding organizer itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi on budget atau pengen lihat-lihat, kalian bisa langsung check out ke Instagramnya Cash Wedding Organizer. Oke, jadi seperti yang aku udah bilang, kalau aku tuh ngambil all-in-one package dengan Cash Wedding Organizer yang sudah include beberapa item. Salah satunya itu adalah venue. Dan venue sendiri seperti yang kalian udah tahu ceritanya, akhirnya aku pada saat hari H itu menggunakan venue Hotel Arya Duta Menteng. Nah, di Hotel Arya Duta Menteng ini aku memutuskan untuk melaksanakan pemberkatan dan juga resepsi di gedung yang sama seperti itu. Nah, di Hotel Arya Duta Menteng ini sendiri pun mereka juga untuk F&B-nya itu menyediakan tidak hanya prasmanan tapi juga set menu. Jadi kalau misalnya buat kalian-kalian yang pengen mengadakan table sitting party, itu kalian bisa juga menjadikan Hotel Arya Duta Menteng sebagai pilihan kalian. Nah, next untuk vendor yang tidak kalah pentingnya dari sebuah pernikahan, dan juga ini aku dapetin all-in package dari Cash Wedding Organizer, yaitu adalah vendor dekorasi. Nah, untuk vendor dekorasinya sendiri ini aku berkesempatan untuk bisa bekerja sama dengan Alpha Kreasi Dekorasi, yaitu dengan Batari. Aduh, ini bener-bener ya untuk dekorasi aku tuh bener-bener dapet berbagai macam bonus dari Mbak Tari. Karena seperti yang kalian udah tahu, drama venue aku itu kan juga melibatkan dengan tim dekorasi. Jadi ibaratnya aku udah brainstorming dekorasinya mau seperti apa, terus tiba-tiba ganti deh venue-nya. Nah, karena ganti venue ini, aku sama Mbak Tari dan juga Cash Wedding Organizer itu kita harus muter otak lagi ini mau seperti apa, karena tentunya yang paling penting untuk backdrop wedding seperti yang kalian tahu itu kan ukurannya harus ditentukan lagi mau seberapa besar dan seberapa lebar. Nah, dengan perubahan venue yang tadinya venue-nya tuh bener-bener intimate, kecil, nah ini tiba-tiba di ballroom, itu kita lumayan banyak nambah beberapa komponen-komponen perintilan dekorasi. Dan kalau misalnya itu dihitung-hitung, harusnya aku tuh nggak bayar segitu, harusnya aku bayar lebih mahal. Tapi karena Mbak Tari ini sangat-sangat baik sekali, akhirnya tuh aku banyak dikasih kayak diskon-diskon gitulah guys. Pokoknya untuk dekorasinya tuh aku bener-bener puas banget. Dan aku ingin ngucapin thank you so much buat Mbak Tari atas kebaikan hatinya yang sangat-sangat baik banget untuk aku dan juga Brandy. Nah, next untuk vendor yang masih masuk dalam all-in package Cash Wedding Organizer yang aku lupa mention di video part pertama, I'm so sorry, yaitu adalah vendor foto dan videographer. Nah, kali ini untuk foto dan videographer hari H, itu aku berhasil untuk bisa kerjasama dengan Kanola Foto, yaitu Kak Hisyam Sajin dan juga tim. Thank you so much yang udah bantu eksekusi di hari H yang sangat-sangat semangatnya 45 banget guys. Mereka tuh nggak puas-puas, nggak kenyang-kenyang fotoin aku sama Brandy dari pagi-pagi sampai udah malam banget. Mereka tuh semangatnya masih on. Wah, itu aku salut banget sih sama vendor yang fotografi dan videografi ini. Mereka tuh semangatnya 45 banget guys. Jadi bikin kita yang pengantin meskipun udah capek, karena ngeliat mereka semangat nih untuk ngambil foto, aku jadi semangat juga guys, nggak ada capek-capeknya sama sekali. Nah, untuk vendor yang paling terakhir ini yang include di dalam all-in package-nya Cash Wedding Organizer, yaitu adalah vendor entertainment. Nah, entertainment ini sendiri itu sudah include dengan wedding band, singer, dan juga MC-nya. Nah, kali ini untuk entertainment-nya aku berkesempatan untuk bisa bekerja sama dengan Alpha Entertainment. Thank you so much Ko Putra and team yang udah bantuin aku hari H eksekusi di acara resepsi. Lagu-lagunya semua sesuai dengan list, dan juga untuk MC-nya Ko Putra yang udah bantu ngebangun vibes yang super bikin nyaman. Tamu-tamu juga enjoy menikmati acara hari H. Dan untuk alamat Instagramnya ini aku akan tulis di sini. Kalian bisa langsung lihat-lihat dan juga kepoin. Siapa tahu kalian lagi bingung nih cari entertainment, kalian boleh banget lihat Instagramnya Alpha Entertainment. Oke, next untuk vendor-vendor selanjutnya, ini adalah vendor-vendor yang aku cari sendiri dan shortlist sendiri. Tidak ada include all-in package dengan Cash Wedding Organizer. Jadi ini murni aku berburu sendiri satu persatu guys. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung sebutin semuanya satu persatu. Oke, untuk vendor wedding gown dan juga robes-nya ini aku dapat dari Tiffany Lim. Nah, aku juga udah spill sebenarnya sih di part yang kedua. Nah, kalau buat kalian yang penasaran,
ini aku wedding robes-nya dapat dari mana. Nah, itu aku dapatnya dari Tiffany Lim juga. Jadi kalau misalnya kita tuh sewa wedding gown di Tiffany Lim, ini kalian juga bisa dapet pilihan wedding robes, itu semuanya gratis guys. Kalian nggak perlu keluarin biaya ekstra lagi untuk wedding robes-nya. Oke, next untuk vendor selanjutnya ini adalah wedding shoes. Nah, untuk sepatu pernikahan ini memang aku customize dengan vendor yang namanya Sacrelin Tevota. Kalian bisa langsung lihat alamat Instagramnya di sini. Nah, kalian-kalian yang alirannya suka sama Disney Princess, ini tuh pasti cocok banget sama kalian karena pilihan katalog untuk wedding shoes-nya tuh bener-bener Disney Princess banget, detail banget, dan keunikannya di Sacrelin itu kalian bisa custom engrave atau ukiran kayak misalnya ukiran inisial nama kalian dengan pasangan, atau misalnya ukiran quotes, tanggal pernikahan dan sebagainya. Nah, di Sacrelin ini tuh bisa. Jadi makanya kenapa aku memutuskan untuk customize wedding shoes di sana, karena salah satu alasannya aku bisa engrave tulisan di sana. Oke, next, jadi untuk gaun mama dan juga gaun sister, ini awalnya kan aku sama Brandy nge-planning untuk rental. Cuma karena kita agak susah untuk nemuin gaun yang cocok dan sesuai untuk para mama dan sister, akhirnya aku dan Brandy memutuskan untuk custom own. Jadi kita akan bikin baru gaun tersebut dan itu akan jadi hak milik kita. Nah, ini aku customnya dengan temennya mama mertua aku yang tentunya beliau itu udah lumayan sering lah, maksudnya bikin-bikin gaun juga untuk para mama, para sister. Dan kalau nggak salah beliau juga bikinin gaun pengantin untuk menantunya sendiri nih guys pada saat menikah. Nah, kalau misalnya kalian juga lagi pengen cari-cari untuk custom gaun mama atau gaun sister, kalian boleh banget reach out ke beliau, yaitu dengan Avong Mode. Ini aku manggil I Avong, namanya Avong, jadi aku manggilnya I Avong. Kalian bisa lihat ke Instagramnya dan juga reach out ke beliau. Oke. Next, untuk vendor selanjutnya yaitu dengan wedding suit atau jas pengantin pria. Ini aku memutuskan untuk custom own yang nanti ujung-ujungnya akan jadi hak milik pribadinya Brandy. Kenapa kita memutuskan buat custom nggak rental? Aku mikirnya kalau untuk jas pengantin ini kan bisa kita pakai di occasion tertentu lainnya. Beda sama wedding gown. Kalau misalnya jas cowok itu kan bisa dipakai buat nanti Brandy acara dinner mungkin yang formal-formal. Atau misalnya nanti adik-adiknya Brandy atau adik aku menikah, nah itu kan bisa dipakai juga kayak gitu. Nah, makanya aku rasa kalau untuk jas pengantin pria, it's better to custom kalau menurut aku, tapi ya itu tergantung lagi dengan budget kalian masing-masing ya guys. Toh kalau sewa pun juga itu nggak masalah gitu. Yang penting kalian sewa di vendor yang memang kualitasnya oke. Nah, untuk nama vendornya adalah Pizarro Sensation Design. Kalau misalnya kalian penasaran dan juga pengen kepohin, kalian bisa langsung lihat ke Instagramnya. Jangan lupa pantengin Instagramnya. Siapa tahu Pizarro lagi ngadain promo lagi pada saat kayak waktu aku PPKM. Next, kalau untuk jas papa dan juga brothers, ini aku sewa di Sweet Edit. Kalian bisa langsung lihat ke Instagramnya, dan ini tuh modelnya nggak cuma buat anak muda doang, tapi cocok juga buat orang tua dan buat kalian-kalian mungkin yang susah untuk cari sepatu pantofel atau mungkin sayang mau beli baru lagi. Di Sweet Edit ini juga sediain sewa sepatu pantofelnya. Jadi udah bener-bener lengkap banget dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Oke, next, jadi vendor yang tidak kalah penting dari sebuah pernikahan yaitu adalah vendor wedding makeup. Nah, buat kalian-kalian yang udah follow Instagram aku, kalian pasti udah tahu vendor wedding makeup aku itu dengan siapa. Yes, aku dengan Vandora Makeup. Ini alamat Instagramnya. Kalian bisa buruan langsung kepoin Instagramnya. Dan kalau misalnya kalian masih belum ketemu MUA yang sesuai, kalian harus lihat si portofolionya dari Michelle Vandora. Jadi Michelle Vandora ini adalah ownernya. Kalian bisa tebak ownernya ini masih umur berapa guys? Dia itu masih muda banget, tapi talentanya sudah sangat-sangat luar biasa. Aku bener-bener kagum banget secara pribadi sama Michelle, karena dia itu umurnya masih muda, tapi dia tuh punya talenta yang sangat luar biasa, kerja kerasnya tuh juga luar biasa, sampai dia bisa jadi sebesar sekarang. Nah, ini untuk Vandora Makeup sendiri, untuk hari wedding, aku memang ngambil all in package di dia, jadi nggak cuma dandanin aku sebagai bride, tapi ini juga ngehandle untuk para mama dan juga sister. Oke, next, untuk vendor yang selanjutnya yaitu adalah wedding invitation. Jadi untuk undangan, memang aku memutuskan untuk pakai undangan
undangan fisik karena kebanyakan juga tamu-tamu aku itu keluarga. Jadi rasanya biar lebih pantas dan lebih sopan itu kita kasih undangan fisik dibandingkan undangan digital. Nah, undangan fisiknya ini aku customize dengan Pantone. Lokasinya itu sebenarnya mereka di daerah Semarang ya kalau nggak salah. Jadi meskipun jauh, tetap aku suka banget sama kualitasnya mereka, terutama pelayanan mereka yang super ramah, tepat waktu, dan juga pada saat aku lagi proses ada drama venue itu, mereka bener-bener ngebantuin aku pada saat revisi alamatnya dan juga revisi desain dan segala macem. Mereka tuh sabar banget. Oke, untuk vendor yang selanjutnya ini sebenarnya opsional buat kalian-kalian yang kalau misalnya memang kalian ada budgetnya, kalian boleh banget spare budget ke sana. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak ada atau misalnya memang ngepas, ya udah it's okay sebenarnya kalau nggak ada item ini di dalam checklist perweddingan kalian. Nah, jadi karena untuk proses pemberkatan aku sudah bilang sama Romo yang memberkati aku kalau aku mau ada yang namanya vow pribadi atau janji pribadi yang akan aku bacain satu sama lain dengan Brandy. Nah, jadi untuk wedding vow booknya itu memang aku customize dengan Lil Buttercup. Kalian bisa langsung lihat Instagramnya di sini. Itu portofolio itu cantik-cantik banget guys. Dan kalian tahu nggak, funny story, ownernya ini namanya juga Jessica. Jadi pada saat aku tektokan dengan Jessica itu kita agak lucu juga sih karena sama-sama manggilnya Jessica juga gitu. Nah, next ini adalah sebenarnya salah satu esensi dari sebuah pernikahan, yaitu adalah wedding ring alias cincin pernikahan. Yes, dari awal aku lamaran, aku udah customize cincin pertunangan. Masa iya sih cincin pernikahan aku nggak customize ya? Nah, untuk cincin pernikahan ini aku customize di vendor yang namanya Madel & Co. Nah, ini tuh sebenarnya ada cerita uniknya di mana awalnya aku pikir Brandy tuh karena tipikal orangnya itu simple, aku kira dia tuh akan mau beli cincin pernikahan tuh yang udah jadi aja. Jadi kita kayak cari toko-toko emas yang ada di mall-mall gitu ya, dan kita langsung beli aja di tempat yang memang cincinnya sudah ready. Tapi tiba-tiba dia menawarkan untuk kayak, kamu wedding ring mau customize nggak? Terus temanya mau yang rustic nggak? Karena katanya orang-orang zaman sekarang tuh lagi vibes-nya tuh yang rustic-rustic unik gitu. Jadi beda daripada yang lain. Nggak cuma cincin pernikahan yang polos doang ataupun cuma ada satu batu diamondnya atau apa gitu. Jadi yang model-model klasik lah yang. Nah, karena Brandy menawarkan hal itu, aku langsung lah bilang, oh mau dong tentunya gitu kan, personalized wedding ring gitu kan, karena esensi dari sebuah pernikahan itu kan simbolnya adalah dengan cincin pernikahan. Jadi kita pengen punya cincin pernikahan yang memang timeless, terus juga memang unik dan sesuai dengan taste kita berdua. Nah, akhirnya aku cari-carilah model di Pinterest. Nah, ketemulah modelnya nih yang seperti ini. Nih aku akan kasih lihat gambarnya seperti ini. Kita cari-carilah vendor yang memang kira-kira bisa nggak untuk mewujudkan bikin cincin yang di engrave seperti itu. Nah, akhirnya aku tuh udah sempat frustasi guys, kayak bisa nggak ya kita mewujudkan impian kita punya cincin seperti ini, karena memang kalau yang kalian bisa lihat ini tuh detailnya tuh ukiran-ukiran seperti akar-akar pohon. Jadi inti ceritanya dari cincin ini kenapa kita bikinnya seperti akar-akar pohon, karena aku sama Brandy punya message adalah semakin banyaknya akar pohon itu seperti perjalanan kita berdua yang mungkin banyak lika-likunya ke kiri ke kanan, tapi itu justru malah menguatkan satu sama lain. Nah, makanya kalau kalian bisa lihat hasilnya di sebelah sini, ini seperti akar pohon yang terus melingkar dan akhirnya memperkuat satu sama lain seperti itu. Dan di dalamnya juga kita ada engrave tulisan, yaitu kalau misalnya yang cincinnya Brandy itu tulisannya adalah to have and to hold. Nah, sedangkan kalau yang punya aku ini till death do us part. Dan ada tulisan tanggal wedding kita berdua serta inisial nama kita berdua. Jadi karena cincin kita lumayan rumit dan aku juga sebenarnya udah hampir menyerah, ketemulah kita dengan Madel & Co, di mana mereka tuh ngejelasin ke kita, oh bisa nih cara buatnya nanti seperti ini dan
cara mereka menjelaskan ke kita tuh bener-bener sangat meyakinkan. Mereka tuh seperti paham banget lah apa yang sebenarnya kita pengen kayak gitu. Nah, akhirnya diwujudkanlah dengan mereka dengan budget yang menurut aku lumayan hitungannya murah, tapi kualitasnya tuh oke banget. Next, vendor selanjutnya ini adalah souvenir untuk tepai. Jadi ini beda sama wedding souvenir ya guys. Kalau misalnya kalian yang keturunan Chinese, kalian pasti nggak asing dengan istilah tepai ceremony. Nah, ini aku customize juga untuk souvenir tepainya itu dengan Mokin nama vendornya. Ini alamat Instagramnya. Aku puas banget jujur sama si vendor souvenir tipai ini, karena berbeda ya guys pelayanannya sama yang si wedding souvenir itu. Ya udah, yang udah kita nggak perlu ingat-ingat lagi. Mokin ini tuh bener-bener sangat-sangat komunikatif. Jadi dari awal mereka sangat-sangat responsif, mereka tuh jelas timelinenya seperti apa. Terus pada saat mereka proses pembuatan, mereka tuh selalu ngabarin aku. Jadi pada saat mau di print, mereka akan kasih lihat, Cece ini desainnya seperti ini ya, kita akan print hari ini. Cece ini udah jadi ya, hasilnya seperti ini, oke gak? Cece ini udah jadi ya, ini kita mau kirim segala macam ini itu. Bahkan mereka juga ngasih kita tutorial gimana cara ngebungkusin anduknya itu di dalam souvenir packnya itu. Karena kebetulan si Mokin ini lokasinya tuh di Medan, jadi memang ngirim ke aku itu dengan kondisi dimana handuknya itu masih belum dimasukin ke dalam souvenir bagnya. Jadi dari Mokin itu mengguide aku untuk gimana cara lipat handuknya, gimana cara masukin handuknya ke dalam souvenir bagnya, dan sebagainya. Nah, untuk Mokin ini aku totally recommended buat kalian-kalian yang lagi cari vendor souvenir tepai, ataupun mungkin kalian pengen wedding souvenirnya juga dengan Mokin, dengan ada sentuhan sedikit Chinese-nya, itu juga boleh banget. Next, akhirnya kita sampai di vendor yang paling terakhir yang tidak kalah pentingnya dari esensi pernikahan aku, yaitu adalah live stream vendor. Jadi memang pada saat pemberkatan aku memutuskan untuk menggunakan live stream. Alasannya yang pertama karena aku mau momen proses pemberkatan aku itu diliput bener-bener dari awal sampai dengan akhir, tidak ada yang di skip-skip. Karena bagi aku sendiri untuk proses pemberkatan itu adalah esensinya dari sebuah pernikahan, dimana tuh kita bener-bener meminta berkah, akhirnya diberkati, meminta restu ke orang tua, mengucapkan terima kasih kepada orang tua, mengucapkan janji suci dengan satu sama lain. Nah, makanya karena pemberkatan ini tuh sangat-sangat krusial dan penting bagi aku, makanya aku tetap memutuskan untuk menggunakan live stream. Nah, untuk vendor live streamnya sendiri, ini aku pakai dengan Prasida Wedding. Ini adalah alamat Instagramnya. Jadi buat kalian-kalian yang memang lagi cari vendor-vendor live stream, kalian boleh banget tanya-tanya ke Prasida, karena menurut aku tuh harga mereka tuh lumayan oke, servis mereka juga sangat-sangat oke, dan pada saat hari H, semua krunya juga on time, dan pokoknya bagus banget deh kayak gitu. So, itu aja guys vendor-vendor yang udah akhirnya aku spill ke kalian. Semoga membantu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kalian pengen tanya lebih detail, kalian bisa langsung komentar di bawah ya. Oke, kalau misalnya kalian suka sama video aku hari ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video aku terbaru yang lainnya. Oke, see you on my next video. Bye-bye!